Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifin Nabila Rizky dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin membuat tugas video pendidikan Pancasila mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari pendirian bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya integrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Artinya kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh. Dalam perkembangannya, kondisi masyarakat yang multikultur tersebut pernah mengalami suatu permasalahan yang berakibat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Konflik merupakan tindakan satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik antar kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi atas dua dasar utama. Yang pertama itu ada konflik antar kelompok umat beragama. Konflik antara umat beragama biasa disebabkan oleh adanya veste intertes yang masuk ke dalam dan mengatasnamakan negara. Yang kedua itu ada konflik antar kelompok suku. Konflik antar kelompok suku beberapa kali pernah terjadi di Indonesia. Biasanya konflik ini terjadi karena persaingan atau perebutan kepentingan ekonomi. Kesamaan suku hanya sebagai sarana mobilisasi massa, gunakan membangun solidaritas. Perebutan aset yang jumlahnya terbatas inilah yang selalu menjadi faktor pemicu timbulnya konflik sosial di berbagai tempat. Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu yang bersifat individual, di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Yang kedua itu ada institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga itu kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Beberapa konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia ada konflik antar suku di Sampit tahun 2001, konflik antar agama di Ambon tahun 1959, kerusuhan Masame tahun 1958, dan konflik antar golongan RMS, OPM, atau GAM. Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa, menjadi pemersatu bangsa yang menjadi wadah bagi keberagaman etnis di Indonesia. Karena diangkat dari ragam pengalaman bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui, sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Pancasila adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama. Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan pengakuan adanya perbedaan yang ada baik ras, suku, golongan, agama, budaya, dan politik. Semua peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini banyak mendapatkan judicial review. Judicial review sendiri adalah hak uji materi yang merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah yang melakukannya adalah Mahkamah Konstitusi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Musyawarah berasal dari kata syawara, bahasa Arab, yang artinya berunding, urun, rembung, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan dengan masuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, pengambilan keputusan banyak dilakukan dengan cara voting.
biasanya dilakukan apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Voting adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dengan berdasarkan pada suara yang terbanyak. Akhirnya suara terbanyak itulah yang bisa dijadikan pedoman pengambilan keputusan. Pengambilan suara berdasarkan voting dibagi menjadi dua macam, yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.